Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين ikhwan fiddin wa tahfadz fillah, dan juga para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, atas segala kemuliaan, karunia nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju rumah di antara rumah Allah. Tidak ada maksud lain kecuali adalah li'la'i kalimatillah, itu dengan belajar, menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajarinya. Karena ini benteng untuk menjaga sunnah agar sunnah terus berkibar, agar sunnah Rasulullah SAW, tuntunan dan ajarannya terus membumi di hati-hati kaum muslimin dengan mempelajarinya lalu mengamalkannya. Maka tujuan ini adalah tujuan yang mulia yang menjadikan kita makhluk yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang lainnya. Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa dzakarallaha fi man 'indah. Adalah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya, mengkajinya, kecuali ketenangan turun tengah mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan bahkan malaikat menaunginya. Dan yang serta bahkan yang terakhir, wa dzakarallaha fi man 'indah, Allah membangga-banggakannya di hadapan makhluk yang lain. Dan ini bagian dari zikir hari-hari yang mulia ini. Al-Ashr al-Awail min Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Di antara amal yang utama adalah kita memperbanyak zikrullah. Dan salah satu bentuk zikrullah adalah mempelajari kitab Allah, mengenal nama dan sifatnya, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mempelajari ahkam, hukum-hukumnya, mengetahuinya, lalu mengamalkannya. Ini termasuk zikrullah. Maka ini amal yang utama, bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah. Karena di hari-hari ini amal ibadah menjadi mulia, bahkan sekalipun jihad dikalahkan. Wala jihad fisabilillah, tidak pula jihad ya Rasulullah,
Lah, bahkan sampai pun orang, ya, kecuali sampai orang yang pergi dengan hartanya, dirinya, lalu tidak kembali lagi. Ma'asyiral muslimin rahimallahu wa iyyakum. Maka perbaiki niat kita. Yang paling utama adalah niat yang benar di dalam talabul ilm, yaitu raf'ul jahli 'anil nafsi wa 'anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan juga nantinya dari orang lain. Jadi harus ada himmah aliyah, semangat yang membara, semangat tinggi untuk nantinya menyampaikan ilmu. Dan ilmu akan terjaga dengan diamalkan dan didakwahkan. Maka inilah termasuk niat yang salehah di dalam bermajelis, menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Tema kita, tema yang berat untuk dikaji sebenarnya. Meskipun kita berharap semuanya demikian keadaannya, kita tidak menginginkan, atau tidak seorang pun di antara kita menginginkan su'ul khatimah, akhir yang buruk dari kehidupan atau perjalanan hidup. Mengerikan adalah ketika kita banyak beramal di hidup kita, ternyata di penghujung usia adalah kesudahan yang buruk, akhir yang tercela. Allah bongkar semua kedok kita. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Melihat hadis ini, maka orang harus istiqamah, langgeng terus di dalam beramal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Bahkan seorang di antara kalian betul-betul akan beramal dengan amalan surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dengan surga sudah tinggal sejengkal saja. Wa ya'malu bi amali ahli nar. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fa yadkhulha. Lalu dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Akhir dan kesudahan yang buruk. Para ulama menerangkan bisa jadi karena orang-orang yang demikian di kehidupannya dia hanya menampakkan amal-amal baik saja. Lalu Allah bongkar kedoknya di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Maka yang ditinjau amal itu tergantung akhir. Dan sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amal neraka. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara jarak dia dengan neraka kecuali dhira', ya, jengkal. Wa ya'malu bi amali ahli jannah. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga. Fa yadkhuluha. Bisa jadi orang ini karena kebodohannya sehingga dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal dengan sejatinya amal yang dituntun kepadanya. Dia tapi punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amal penduduk surga. Maka masuklah ke dalam surga. Tapi kita berharap adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan di ujung usia juga ditutup dengan ketaatan. Dan pada setiap tahunnya, ma'asal ikhwah ya, kita juga ada namanya penghujung tahun. Dan Dzulhijjah ini penghujung tahun. Para ulama juga memaknai hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, itu termasuk dalam semua hal. Dalam satu kegiatan misalnya, ya,
Jika kegiatan itu pengen dilihat orang ini akhirnya baik atau tidak, dilihat di akhirnya. Jika dalam satu sekolahan misalnya, yang dilihat tetap akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Maka dalam setiap tahun perbaiki yang terakhirnya. Kita terus berusaha dari awal sampai akhir tentunya ya. Tapi jangan lupa innamal a'malu bil khawatim. Ma'asyiral ikhwah, hadirin sekalian rahimanallah wa iyyakum. Apa itu husnul khatimah? Apa itu husnul khatimah? Para ulama menerangkan wa huwa an yuwaffaqul abdu qabla mautihi ila al-iqla' amma yukdibullah azza wa jalla wa taubati wa nadami minal dhunub wal ma'asi. Yang namanya husnul khatimah itu adalah seseorang diberi taufik atau kemudahan. Hidayah taufik, hidayah ada dua. Ada hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatul taufik. Hidayatul bayan wal irsyad antum dapatkan di kelas mau'izah hasanah, taujihat, nasihat, ceramah asatidzah. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Jika sekarang kita butuh hidayah taufik, meskipun kita paham, kita tahu ini sunnah, ini dianjurkan, ini diperintahkan, ini disyariatkan, ini lebih afdal, ini tidak afdal. Jika kita butuh apa? Hidayah taufik, itu kemudahan untuk melaksanakan amal, continue menjaganya. Nah, seorang yang mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik, berarti adalah dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Sehingga dia meninggalkan dosa-dosanya, perbuatan maksiatnya, perbuatan yang buat Allah murka, dari kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, bahkan sekalipun maksiat. Dan dia bertobat, menyesal dari segala dosanya, dari segala maksiatnya, lalu kembali wa iqbalu ala ta'at, datang kepada Allah untuk melaksanakan segala ketaatan. Ini husnul khatimah. Orang yang akhirnya baik berarti adalah orang yang mendapatkan taufik di akhir hayatnya untuk menutup usianya dengan kebaikan. Dan ini susah, ada rahasia. Mati itu pasti datangnya, ajal pasti datangnya. Gak tua, gak kenal usia. Tetapi bagaimana caranya agar akhir kehidupan kita adalah akhir yang baik? Ada seorang akhwat yang baru ngaji, ya, baru berjilbab, lalu tertabrak kendaraan dalam kondisi berjilbab. Padahal sebelumnya adalah dia pelaku maksiat, berarti dia termasuk mendapatkan taufik untuk husnul khatimah. Subhanallah. Rahasia. Mamina ya'rif nafsahu. Siapa di antara kita yang tahu dirinya? Tahu kondisi saat di mana dia akan meninggal? Tidak. Al-maut min al-umur ghaibiyah. Kematian ada termasuk perkara ghaib. Maka dari itu tidak boleh seorang sembarangan, asal-asalan, gampangan, meremehkan, bermudah-mudahan. Karena dia tidak tahu kapan kematian akan datang. Bisa jadi di saat dia guyon, iseng, mendolimi saudaranya. Maaf nih, anak-anak kan biasanya iseng, usir. Jadi umuran antum nih, kebanyakan masih SMP. Yang saya amati, mungkin tidak semua. Biasanya adalah umur-umur usil. Isengnya tuh dominan daripada seriusnya. Sendal temannya dimasukkan tong sampah, betul? Ngumpetin celananya, ngumpetin bajunya,
Ya. Mindahin tempat, bahasanya mindahin tempat, ngumpetin, usil, kalimat sepele. Tapi kalau Anda mau mendalami, ini sebenarnya kalimat berbahaya. Zalim, perbuatan zalim. Kalau orang yang diusili gak ridho, antum berarti menzalimi saudara antum. Dan ini bahaya. Perbuatan yang dianggap sepele, menjamur di kalangan bahkan santri, ya, padahal hakikatnya ini perbuatan berbahaya, kezaliman. Iseng jempol temannya diikat di ranjang. Jadi ketika bangun, jodoh. Kelihatan sepele, tapi ini perbuatan zalim. Ittaqu zulma, fa innal zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Jadi saya sindir satu. Jadi hilangkan usil, ya. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Dan mungkin banyak ya, di antara kehidupan di masyarakat kita yang mungkin dianggap sepele, sejatinya dikhawatirkan menjadi kebiasaan. Yang kebiasaan inilah yang dikhawatirkan menjadi penutup akhir hidup kita. Biasa mengatakan kotor, biasa mengumpat, biasa berkata-kata keji. Laisal mu'min bil fahish wal badhi. Padahal Nabi SAW mengatakan seorang mukmin bukan orang yang suka berkata-kata keji lagi kotor. Mukmin itu perkataannya baik. Seperti lebah, ilernya aja manis. Seorang mukmin, dia akan berkata baik, dia tumbuh dari lingkungan yang baik, dan dia akan berkata dalam ucapan yang baik. Karena dia takut akhir dari kehidupannya adalah keburukan. Karena yang menjadi penentu adalah di akhir, dan akhir itu tergantung dari kebiasaan. Nasrul ikhwan fiddin rahimallahu wa iyyakum. Dalil yang menyebutkan tentang bahwa husnul khatimah itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah akan menjadikannya dia beramal. Kaifa yasta'miluhu? Bagaimana dia? Ya. Yasta'miluhu qal yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Summa yaqbidu alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Dalam hadis Sahih Jami', ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan tahhara qabla mautih." Jadi maknanya, maksudnya yang pertama itu adalah Allah mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki hamba-Nya kebaikan, maka Allah mensucikan sebelum dia meninggal. Allah bersihkan. Karena kita sebenarnya hakikatnya diperintahkan untuk selalu mensucikan diri. Tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tetapi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, mereka di akhir hayat juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dia dari dosa-dosanya. Taharahu qabla mautih. Allah sucikan dia sebelum dia meninggal. Lalu bertanya para sahabat, qalu wa ma tuhurul ard? Apa sucinya seorang hamba itu?
Bagaimana hamba menjadi suci? Qal amalun salih yulhimuhu iyyah hatta yaqbidahu alaih. Yaitu amal saleh yang diilhamkan kepadanya, dia mendapatkan taufik untuk beramal saleh, lalu Allah mewafatkannya. Hadis sahih ya, dalam Sahihul Jami'. Ini yang dimaksud dengan husnul khatimah. Kita semua berharap bahwa akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Maka di sini perlu juhud, perlu usaha, perlu upaya, perlu kiat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan husnul khatimah? Para ulama menerangkan, menggabungkan dari berbagai macam literatur, hadis-hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran, ya, lalu mengambil istinbat ahkam hukum tentang ini yang termasuk kategori yang menjadikan sebab orang husnul khatimah. Ini termasuk dan seterusnya. Digabung-gabungkan. Nah, kita perlu tahu sebabnya. Kita perlu kiatnya. Bagaimana menggapai husnul khatimah? Gambaran husnul khatimah sebagian kita sudah tahu ya. Meninggal dalam kondisi keluar keringat ya, di dahi, meninggal dalam kondisi membaca syahadat, bagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi bagaimana caranya agar ucapan akhir itu la ilaha illallah? Apakah orang-orang yang banyak biasa berzikir la ilaha illallah ratusan kali dalam majelis, sebuah majelis kumpulan yang dia berzikir rame-rame, ada nggak pernah didapati orang seperti itu lalu mati? Nah, ini bukti bahwa amalan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena itu bukan amal saleh. Karena amal dikatakan saleh idza yuwafiq sunnah Rasulullah SAW. Apabila berkesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW baru dikatakan amal saleh. Meskipun dia membaca zikir, melanggengkannya setiap hari la ilaha illallah, namun dengan tata cara yang tidak dianjurkan, berarti telah perbuatannya menjadi sunnah. Bahasa terangnya bid'ah. Ketika sudah menyelisih sunnah, maka jangan harap bisa husnul khatimah. Ya. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah berikan siapa yang dikehendakinya, tentu ada kiat dan upaya untuk menggapainya. Sedangkan orang-orang yang biasa melakukan hal-hal seperti ini dalam kehidupannya, ya, menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya, tentu di akhir hayatnya dinampakkan. Sehingga meski kehidupannya membaca la ilaha illallah, tapi di akhir hayatnya tidak ditutup dengan la ilaha illallah. Ditutup dengan menyembah kubur. Habis minta menyembah kubur, lalu mobilnya terjun ke jurang. Ditutup hidupnya dengan meminta kepada wali. Waliyadzubillah sumaiyadzubillah. Maka di antara sebab yang paling pokok untuk meraih meninggal dalam kondisi husnul khatimah, iqamatut tauhid, yaitu kita menegakkan tauhid pada diri kita, membela kalimat ini, mengucapkannya, membelanya, mengamalkan konsekuensinya. Karena orang yang beruntung kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat yang sering digembar-gemborkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah. Kiatnya padahal adalah dengan iqamatut tauhid, menegakkan tauhid pada dirinya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, sahabat yang mulia, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia, paling beruntung
mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Apa jawab Nabi? Yang banyak sholawatan. Sholawat termasuk, tetapi tidak sholawatan. Sholawat termasuk, tapi tidak sholawatan. Nanti saya sindir sedikit. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, kata Nabi SAW. Ini jawaban Nabi. Orang yang sukses mendapatkan syafaat Nabi kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Dia yang menegakkan kalimat tauhid, membelanya, menghidupkannya, bukan hanya sekedar mengucapkan. Karena ucapan sampai pun mulut berbusa, kalau tidak dibuktikan tidak ada faedahnya. Maka ucapan harus sama dengan yang di hatinya. Bagaimana mungkin mengucapkan la ilaha illallah sedang sehari-harinya dia datang ke dukun? Bagaimana mengucapkan la ilaha illallah sedangkan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dia menyembah kubur, al-awliya, as-salihin, al-anbiya, al-mursalin? Lah, ana khawatir pada orang-orang seperti ini su'ul khatimah, akhir hidupnya menjadi buruk. Karena dia terbiasa dengan keburukan, terbiasa merendahkan Allah, terbiasa menginjak-injak tauhid. Bagaimana dia tidak merendahkan Allah? Karena dia telah melakukan perbuatan yang paling bejat, yang paling merusak, yang paling jahat. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Dalam redaksi yang lain, yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang baca sholawat. Karena baca sholawat Nabi satu kali, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Para ulama menerangkan, ini bukan karena balasan itu 10 kali lipat, tapi sholawat istimewa. Kalau kebaikan jelas, innal hasanat bi asyri amsalihah. Sesungguhnya kebaikan 10 kali lipat. Untuk sholawat bukan hanya kebaikan yang dikali lipatkan, tapi derajat orang yang bersolawat kepada Nabi dinaikkan derajatnya 10 kali lipat, diampuninya 10 kali lipat. Nah, itu maknanya. Dalam satu buku yang murahan, buku murahan, dalam satu buku yang dicetak murah, barang siapa membaca sholawat ini, nariyah atau mungkin sholawat fatih, maka baginya 6.666 kali pahala membaca sholawat biasa. Antum percaya enggak? Kita percaya dengan omongan seperti ini? Kalau percaya, jaminannya apa? Kalau tadi dikatakan barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang mengatakan? Nabi. Yang menjamin siapa? Rasulullah SAW. Mayatiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lah kalau orang, lah kalau sekedar penulis buku, barang siapa membaca sholawat ini, dia akan mendapatkan faedah seperti membaca 6.666 kali sholawat biasa. Dan apa yang dimaksud dengan sholawat biasa? Kalau antum tahu, antum marah. Apa yang dimaksud dengan sholawat biasa?
sholawat Nabi itu dikatakan sholawat biasa. Musibah. Orang hidupnya jadi rusak, hari-harinya jadi rusak gara-gara tulisan-tulisan seperti ini. Di mana-mana gambar-gambar sholawatan yang tidak disyariatkan, yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal mereka sia-sia, waktu mereka terbuang sia-sia, bahkan mungkin keluarga amburadul. Ya, karena di sebuah daerah ibu-ibu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di hari Ahad sudah sholawatan. Terus anak istri, anak dan suaminya makan apa? Ya dimasakin. Ya. Sibuk dengan amal-amal yang tidak disyariatkan. Karena apa? Karena petuah-petuah seperti ini. Barang siapa membuatnya, padahal jaminannya bukan dari Rasulullah SAW, bukan yang menjamin Rasulullah SAW, tapi siapa? Sekedar penulis yang tidak dikenal, tidak jelas orangnya. Dijamin oleh Rasulullah tidak mau. Bacalah salawat seperti salawatku. Apa salawatnya Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang dimaksud biasa. Orang jangan harap bisa husnul khatimah jika hari-harinya mengamalkan bid'ah, menyelisih sunnah. Yang terpenting justru dia adalah menegakkan tauhid, menegakkan amal saleh yang sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang terbiasa dengan menghidupkan tauhid, membelanya, Allah mudahkan akan di akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun dia tidak memperbanyak zikir la ilaha illallah kecuali yang disyariatkan, seperti membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau zikir setelah salat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'u la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Dia tidaklah membaca kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka insya Allah akhir hayatnya adalah akhir yang baik. Dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia husnul khatimah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya masuk surga. Maka iqamatul tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mengagungkan Allah, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah hanya kepada Allah, beramal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus betul-betul terrealisasi. Bukan hanya mengajarkan tauhid, belajar tauhid, tetapi masih riya. Riya ini musuh tauhid, lawan dari tauhid. Apapun amal kita hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita kerjakan harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan atas neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menegakkan tauhid pada hati seorang muslim akan terpancar pada kehidupannya. Dia tidaklah melakukan kecuali karena Allah, tidaklah beramal kecuali karena Allah, tidaklah berdakwah kecuali karena Allah, tidaklah mengajak manusia ke jalan Allah kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah
Tidaklah dia belajar sekali kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayatnya akan ditutup dengan husnul khatimah. Karena terbiasa dengan sesuatu yang baik. Dan tauhid tentunya akan menggiring diri kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, rasa aman, ketentraman, kenyamanan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di dunia wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia wal akhirah. Sehingga dituntun di akhir hayatnya husnul khatimah. Insyaallah. Jaminan dari ayat ini. Karena dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat, rasa aman di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, takwa. Jika dibedakan berarti takwa di sini dalam amal saleh, mengerjakan amal dan meninggalkan larangan. Karena tadi sudah disebutkan poin tentang tauhid, maka makna takwa di sini berarti mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa a'dham ma amara wa bihi at-tauhid, tentunya. Seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Wa a'dham ma nahaa anhu asyirk. Dan seagung-agung apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Maka seorang bertakwa adalah seorang yang bertauhid dan mengamalkan tauhidnya. Karena tauhid butuh realisasi, bukti. Buktinya adalah amal saleh. Dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Di awal kita katakan tadi, amal tidak dikatakan amal saleh kecuali apabila amal tadi berkesesuaian dengan ajaran tuntunan syariat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka sebanyak buih di lautan sekalipun, meskipun sebanyak apapun amal yang dikerjakan seorang, jika tidak bersesuaian dengan sunnah, sia-sia. Dan tentu akan mengeraskan hatinya, menjadikan terancam su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Orang-orang yang mendakwahkan, mengajak manusia kepada menyelisih sunnah, kepada bid'ah, ya, maka dia akan dalam kondisi su'ul khatimah. Akhir hayatnya juga akan pada ajakannya kepada bid'ah. Dia memandang bahwa itu baik, memandang bahwa ajakannya baik, memandang bahwa amalannya baik, padahal tidak dituntut oleh Rasul SAW. Makanya Ibnu Umar mewanti-wanti, karena memang ada orang yang menganggap nantinya amalan itu yang penting baik. Maka seolah-olah perkataan Ibnu Umar itu sudah sebagai penjagaan akan adanya muncul orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun orang menganggapnya baik. Yang penting kan baik, Ustaz. Ini kan sholat, masa sholat buruk? Buruk dari sisi apanya? Ini kan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sahih. Tetapi apabila tidak diajarkan, tidak dituntunkan, apa itu menjadi baik? Di mata Allah dan Rasulnya, di hadapan Allah dan Rasulnya, itu cacat. Itu sesuatu yang buruk. Karena kebaikan
dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya keburukan adalah yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasulnya. Kalau semua orang memandang ini baik, itu baik, musibah. Likuli roksin rokyun katanya. Setiap kepala punya pemikiran, setiap kepala punya pendapat. Kalau dikembalikan masing-masing pendapat, hancur agama ini. Lawit tabal haqqa ahwa'ahum, lawit tabal haqqu ahwa'ahum, la fasadatis samawati wal ardh. Ya, Allah menerangkan perihal perbuatan. Kalau sekiranya kebenaran itu harus mencocoki selera orang-orang ahlul kitab, maka saya akan rusak, hancur langit dan bumi. Dan ayat ini berlaku umum. Ya. Karena ibrah bi umumi lafaz la bi khususi sabab. Ayat ini memang berkaitan dengan ahlul kitab, tetapi al-ibratu bi umumi lafaz. Yang menjadi tinjauan hukum itu berkaitan dengan lafaz, keumuman lafaz. Dan ayat ini berkaitan bagi siapa saja, ya, yang memandang bahwa pokoknya kebenaran boleh mengikuti siapa saja. Ini bahaya. Kalau sekiranya kebenaran boleh mengikuti manusia, kebanyakan manusia, tentu langit dan bumi akan hancur. Kiamat, musibah demi musibah. Berapa banyak yang kita derita, ya? Musibah demi musibah dengan sebab menyelisih sunnah, menjauhi amalan yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Justru gemar dan demen dengan amalan yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka takwa, sebagaimana kata Talq bin Habib, Imam Tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, amalun bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a sawabillah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk darinya, mengharap pahala hanya dari Allah SWT. Wa tarku maksiatillah ala nuri minallah khaifata azabillah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya petunjuk darinya, semata-mata karena takut dengan azabnya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk Allah, dan petunjuk Allah di sini adalah sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Beramal harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Meskipun kuat salat malam, ya, dengan model yang lain misalnya, ya, dengan jumlah rakaat yang dibuat sendiri-sendiri, tetapi tidak disyariatkan. Sebaiknya mengikuti sunnah Rasul SAW. Meskipun seorang kuat untuk melakukan amal, ya, sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, lalu mengikatnya menjadi jumlah tertentu, 6.666 atau 7.776, mengikatnya menjadi jumlah tertentu, ya, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka jatuh dalam perkara ini, jatuh dalam perkara yang tidak diajarkan, yang tidak dituntunkan. Bahkan sekalipun meruqyah, seorang meruqyah tidak boleh membatasi jumlah harus dibaca sekian, tidak, ya. Al-asal, asalnya adalah semua ayat Al-Quran itu ruqyah, sifa'ul lima fi sudur, obat penawar bagi apa yang ada di dalam dada manusia. Maka yakini bahwa itu semua ruqyah. Untuk meruqyah bisa, ya, tidak harus ayat-ayat tertentu, hanya saja terkadang sesuai pengalaman, lalu menjadi kebiasaan, tapi tidak boleh mengikatnya, ya.
hanya ini yang dibaca, tidak. Lebih khusus lagi kalau mau benar apa yang dicontohkan Rasulullah seperti Al-Fatihah dan seterusnya. Takwa sebab seorang dimudahkan untuk diterima amalannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal hanya dari orang yang bertakwa. Karena mereka beramal ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Takwa menjadikan seorang menjaga jalan keluar dari kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari urusannya. Termasuk barang siapa bertakwa, Allah mudahkan husnul khatimah. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan sakaratul maut termasuk min amrihi yusra. Ya, Allah jadikan perkara ini jadi mudah. Yang tadinya sulit, min amri, Allah jadikan mudah. Sakarat itu berat. Ya. Bahkan termasuk kiat untuk kita bisa husnul khatimah nanti disebutkan adalah dengan menghadiri orang yang sakaratul maut, mengambil pelajaran darinya. Karena sakarat itu berat. Ada orang yang sudah mengap-ngap juga nggak meninggal. Ada orang yang meninggalnya hanya mengucapkan musik, nyanyian lalu meninggal. Ada yang mengucapkan kalimat-kalimat kotor lalu meninggal. Karena kebiasaan dunia ini. Ambil belajar. Bahkan takwa sebab masuk surga. Tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ya, bagi hamba yang bertakwa. Sebab yang ketiga, untuk kita bisa istiqamah, bisa meraih husnul khatimah adalah istiqamah. Setelah kita tauhid, beramal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu takwa dijaga, tauhidnya dijaga, amal salehnya dijaga. Nabi mengatakan, la takun misla fulan, ya Abdullah, la takun misla fulan, karena yaqumul lail summa taraka. Wahai Abdullah, janganlah seperti fulan yang dahulunya salat malam lalu meninggalkannya. Karena yang penting itu istiqamah. Bukan dia banyak 11 rakaat atau bahkan 23 rakaat dalam Ramadan setiap harinya. 23 rakaat 7 menit. Kebayang ya? 23 rakaat 7 menit. Ini sudah enggak sunnah, ya. Menyelisih banyak tuntunan sholat dan seterusnya. Jika mau sesuai sunnah tapi istiqomah, tidak harus banyak. Mau 3 rakaat sebelum tidur tidak masalah. Mau 2 rakaat bangun malam lalu tidur lagi tidak masalah. Ya. Meski afdalnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. 11 ya. 11 itu riwayatnya macam-macam. Ada 11 terkadang Nabi 11 itu maksudnya tarawihnya 4 dan tarawihnya 8 dan 3 rakaat witir. Tapi ada yang 10-nya dia mulai dan witirnya 1 rakaat. Karena Nabi mengatakan, dan apabila khawatir subuh fayutiru biwahidah, lalu witir dengan 1 rakaat. Berarti menunjukkan 11-nya adalah 10-nya ya, dia mulai 1 rakaatnya adalah witir. Allah Alhamdulillah. Istiqomah dalam amal apapun, sholat kita jaga, ya. Sedekah kita jaga. Apalagi ini di bulan Dzulhijjah. Kemarin kita diajarkan untuk berbanyak sedekah di Ramadan. Diingatkan kembali untuk sedekah banyak juga di Dzulhijjah ini. Karena dilipat gandakan. Lebih afdal dari jihad. Semua amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Tidak terbatas hanya puasanya, tidak terbatas hanya zikirnya, semua amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini afdal daripada jihad. Kecuali orang yang pergi berjihad
dengan harta dan jiwanya dan pulang lagi syahid. Itu baru setahun. Maka jangan pernah sia-siakan. Yang kemarin hafalan Quran atau berusaha menghatamkan Quran dan belum selesai, genjot lagi. Yang kemarin Ramadan masih banyak di sana sini kekurangan, tambahin lagi di sini, genjot lagi terus. Katanya lanjutkan, jangan berhenti. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan orang-orang yang berucap Rabb kami hanya Allah, berarti bertauhid. Mereka bertauhid lalu disuruh jaga tauhidnya. Tsumma istaqamu, istiqamah di atas tauhid. Ya, meninggal di atas tauhid. Karena orang yang istiqamah insyaallah istiqamah juga sampai akhir hayatnya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka insyaallah niscaya tidak ada ketakutan atasnya dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Apa sih istiqomah? Istiqomah itu lurus di atas apa yang Allah perintahkan, lurus di atas apa yang Allah larang itu untuk ditinggalkan. Makanya Ibnu Rajab sampai mengatakan yang namanya istiqomah itu suluk sirat al-mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa la yusratan wa la yusratan. Wa yasbiru dzalika fi'lu ta'ati kullaha wa tarkul manhiyati kulluha, yaitu menempuh jalan yang lurus, dan itu adalah agama yang lurus ini ya. Berarti di atas akidah yang lurus dan amal saleh. Akidahnya harus lurus dan amal saleh. Dan seharusnya akidah lurus melahirkan amal saleh. Orang yang akidahnya lurus, hatinya baik, terpancar dari ucapannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, akhlaknya mulia. Akidah yang lurus melahirkan akhlak yang mulia. Orang yang akidahnya lurus belum akhlak yang mulia, belajar lagi tauhidnya. Berarti dia belum mengagungkan Allah. Dia belum beribadah dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia mengaku sudah sujud kepada Allah dengan sujud sebenar-benarnya sedangkan dia masih merendahkan saudaranya? Kafa bil mar'i isman an yahqiru akhahu muslim. Cukuplah dikatakan seorang berbuat dosa ketika merendahkan saudara yang muslim. Bagaimana mungkin dikatakan seorang akidahnya telah lurus, ibadahnya benar, sedangkan dia menginjak-injak hak saudaranya, menginjak-injak kehormatan saudaranya? Tidak terjadi. Bagaimana dikatakan akidahnya lurus, sedangkan dia ngantornya asal-asalan? Amanah, tidak amanah di dalam kerja. Nabi mengatakan, la imana man la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Maka di sini istiqomah, bentuk dari pengamalan tauhidiyah, realisasi tauhidiyah, akidah yang lurus dengan akhlak yang mulia sampai akhir hayat dia. Semoga istiqomah insyaallah sehingga akhirnya husnul khatimah. Abu Sufyan sampai mengatakan, karena saking kencengnya setelah Islam, dulunya bagaimana pembesar Kufah, Quraisy, ya. Tapi ketika sudah pegang Islam, dipegang Islam baik-baik. Sampai ketika di akhir hayat beliau mengatakan, la tabqu alayya, janganlah kalian menangisiku. Fa inni lam atanattaf bi khati'atin mundu aslamtu. Karena aku tidak pernah mengotori diriku dengan perbuatan dosa sejak aku berislam. Masya Allah. Sudahkah kita bersih dari dosa-dosa, apalagi berkaitan dengan hak-hak saudara-saudara kita ya? Setelah kita bertauhid, setelah kita masuk sunnah,
Setelah masuk ke dalam dakwah sunnah, sudahkah kita bersih dari menciderai, mencacat, mencela, mencaci maki? Padahal Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencaci maki seorang muslim berlaku fasikan, membunuh yang berlaku kufur. Sampai Ibnu Qudamah mengatakan dari Imam Al-Maqdisi, salafus saleh, masya Allah keadaannya, tahu kehidupannya itu benar-benar terjaga, istiqomah di atas din, amalannya terpantau, paham yang dikerjakannya. Dia mengatakan min umri a'rifu, di antara umurku aku betul-betul mengetahuinya, ada yang betul-betul aku mengetahuinya. Araftu annahu asallahu na'siyatan, aku tidak tahu ada dari umurku yang aku bermaksiat kepada Allah dengan satu maksiat pun. Ya. Aku tidak tahu ya ada dari amalku yang bermaksiat kepada Allah. Jadi dia menganggap semua yang telah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah bi rahmatika astaghits. Semua ya mulai. Setelah dia mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah bi rahmatika astaghits, lalu wafat rahimahullah. Karena istiqamah sampai akhir hayat. Disebut dalam kitab Syiar jilid 2 halaman 50. Lihat keadaan salaf dalam hal istiqamah. Sampai yang diucapkan paham berapa jumlahnya dan apa jawabannya. Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala, guru dari Al-Imam Nawawi. Sahih? Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala mengatakan, "Ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan mundu arba'ina salah illa a'dadtu jawaban baina yadayna azza wa jalla." Tidaklah aku melakukan satu perbuatan, tidaklah aku mengucapkan satu kalimat sejak 40 tahun yang lalu kecuali aku telah menyiapkan jawabannya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu mengatakan ini? Sudah ada jawabannya semua. Ini yang harus dilakukan seorang mukmin. Kenapa dia harus salawatan? Kenapa dia harus begini? Kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beramal yuwafiq sunnah. Dia harus beramal ala nahji salaf, sesuai jalan manhaj salaf. Tidak boleh dia keluar dari itu. Menurut jalan pikirannya, saya punya ide seperti ini untuk mengembangkan Islam, tapi idenya berkaitan dengan manhaj akidah yang menyelisihi manhaj sunnah, manhaj atau akidah salafus saleh, akidah ahlussunnah wal jamaah. Maka pikiran cerdik kita pending dulu, ide baik kita pending dulu, harus betul-betul di atas nasi. Siapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa berucap seperti ini? Ini saking istiqomahnya ya, sampai semuanya disiapkan. Subhanallah. Dan hanya orang yang mendapatkan manisnya iman hanya orang yang istiqomah. Maksiat tidak melahirkan manisnya iman. Ya. Dikatakan kepada Wahib bin Warad atau Warid bacanya, wallahu alam. Ditanyakan kepadanya, ayajidu ta'mal ibadah man ya'sillah, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan merasakan manisnya ibadah? Dijawab, la wala man hamma bimaksiat. Tidak, bahkan tidak pula orang yang bertekad untuk bermaksiat, punya kerentek, pengen maksiat saja, menjadikan ibadahnya tidak lezat. Padahal lezat ibadah itu terasa lezat. Daqa ta'mal iman man radiyallahu rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Akan merasakan manisnya iman orang yang orang yang Allah jadi, orang yang menjadikan, yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya,
Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, akan merasakan hadisnya iman. Orang yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri akan merasakan hadisnya. Wajada bihinna halawatul iman. Ya, dalam hadis yang lainnya. Makanya Imam Ibnul Munkadir rahimahullah taala sampai mengatakan, ahbabtu baqa'a fid dunya lisalas. Saya demen, saya senang masih mau tinggal di dunia ini karena 3 hal. Saya senang masih mau tinggal di dunia ini karena 3 hal. Qiyamul lail, liqa'ul ikhwan, wa salatul jamaah. Lihat salaf, hatinya bersih, bahkan dengan saudaranya hatinya bersih, sampai mengatakan aku demen hidup di dunia ini karena saking pengen ketemu ikhwan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Istiqamah, harus istiqamah. Jangan gara-gara dakwah yang garapannya masing-masing, harus memang masing-masing ya. Dakwah itu harus masing-masing, tidak boleh semuanya terjun di masyarakat, tidak boleh. Ada yang harus di pesantren, ada yang harus di masyarakat, ada, semuanya punya fungsi masing-masing. Harus menguatkan, bukan sikut kanan sikut kiri, lalu kemudian merendahkan, menghina. Tidak boleh terjadi. Ya. Kita semua ya, calon doa, santri ya, nanti kalau terjun dakwah yang sekarang sekelas mungkin dia anggap sepele, ternyata nanti ketika dakwah dia cerdas, pandai memikat massa, pandai membahasakan bahasa di dalam berceramah, bisa jadi. Tidak perlu ada iri, tidak perlu ada ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Dan jangan kau jadikan aku pada diri kami ya Allah ghil, kedengkian pada saudara-saudara. Legowo, senang. Oh iya, masya Allah, sukses. Melalui fulan, masya Allah, dakwah sunnah lancar di Brebes. Melalui fulan, masya Allah. Harus bangga, harus senang, ya. Istiqomah dalam hal ini sekalipun, itu harus istiqomah. Insya Allah akhir hayatnya juga bersih hatinya. Hatinya ketika mau meninggal tidak ada lagi hasad kepada saudara-saudaranya, kebencian kepada saudara-saudaranya. Meninggalkan dunia dalam kondisi tenang, tidak ada permusuhan, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada kebencian dan seterusnya. Maka ahlul istiqomah inilah ya, yang mereka betul-betul akan mendapatkan ketenangan. Malaikat turun kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun. Kapan turun? Di akhir hayat dia. Mengatakan enggak usah sedih. Ikhwan, saudara-saudara sudah dakwahnya lancar. Diceritakan keluargamu sudah akan ada yang ngurusi, tenang aja. Ala takhafu wa la tahzan, jangan bersedih, jangan khawatir. Dunia, urusan dunia pasti harus dijaga. Allah menjamin. Ya. Siapa yang mengatakan malaikat? Ini bukti bahwa ahlul istiqamah itu husnul khatimah. Karena malaikat datang lalu menenangkannya. Makanya orang-orang yang istiqamah meninggal dalam kondisi senyum, bahkan mengatakan saya sudah melihat surga. Wala intara ma'ara laqarrat ainuk, laqarrat ainuk katanya. Kalau sekiranya engkau melihat apa yang aku lihat, maka pasti pandanganmu akan merasa sejuk. Karena terkadang dipandangkan dengan pandangan yang indah. Balasan dia sudah digambarkan, subhanallah. Ya. Dia tidak khawatirkan. Dan saat itulah dia akan sangat ingin bertemu dengan Allah. Karena barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci dengannya. Tapi barang siapa yang barang siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah rindu dengannya. Penjelasan hadis ini adalah berkaitan dengan sakaratul maut. Dan kalau orang mukmin menjelang ajalnya dipaparkan amal-amalnya, ditampakkan, malaikat akan datang menenangkannya. Ya.
Di saat itulah dia tenang, di saat itulah dia akan rindu untuk berjumpa dengan Rabbnya. Sebaliknya orang yang fajir, orang yang kafir, ya, akan ditampakkan kepadanya keburukan yang datang kepadanya malaikat azab, malaikat maut dalam rupa yang bengis dan seterusnya. Nah, kemudian di antara sebab untuk kita bisa meraih husnul khatimah, al-iktsar min dzikril maut, perbanyak ingat mati. Beberapa hal untuk bisa mengingat mati, diantaranya dengan menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Ini penting, ya. Karena orang kadang dengan hidup yang mewah, ya, nikmat, apalagi kita ini lebih nikmat dari raja, lebih mewah dari para raja dahulu. Ada spring bed, ada kipas angin. Dahulu mana ada raja-raja pakai kipas angin? Ya? Kipasnya pakai orang suruh kipasin, enggak sesejuk ini. Ada AC. Maka kita harusnya lebih syukur nikmat. Nah, kadang dengan nikmat yang seperti ini melupakan kita, melalaikan kita. Maka agar kita selalu ingat kematian hadir. Coba orang yang lagi sakarat, dilihat dia mati. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana rohnya ketika keluar? Suatu hari Imam Hasan Al-Basri masuk menengok orang yang sedang sakit. Lalu didapati orang ini sedang sakaratul maut. Maka Imam Hasan Al-Basri melihat kepada betapa sulitnya, betapa dahsyatnya sakaratul maut. Lalu kemudian beliau keluar kepada keluarganya dengan wajah yang berbeda. Bagaimana masuk, keluar sudah beda mukanya. Faqalu, maka istri atau anak-anaknya berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "At-ta'am yarhamukumullah, yarhamukallah," ya. Makanan sudah siap, semoga Allah merahmatimu. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? "Ya ahlah, alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fa wallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'mal lahu hatta alqa." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Wahai keluargaku, silakan makanan kalian dengan makanan kalian, silakan kalian minum dengan minuman kalian. Demi Allah, aku telah melihat satu pemandangan yang aku akan terus beramal sampai aku bertemu dengannya." Gemeter. Imam Hasan Al-Basri ketakutan ketika melihat sakaratul maut, sampai tidak doyan makan. Ya. Ini dia mungkin yang menjadikan kadang kita betul-betul tambah syukur, ya. Kasur apa adanya harusnya disyukuri. Apalagi santri sekarang, ya, tidak kayak santri dulu. Dipannya lengkap, disyukuri. Masih punya tetangga atas, bawah, kiri, kanan. Dikubur tidak ada. Yang menemani hanya kain kafan. Dan tinggal amal soleh yang kita kerjakan. Tidak ada yang menemani. Maka perbanyak amal soleh. Kalau orang tahu kelak dikubur itu hanya bersama amal solehnya, ngapain dia kerjakan? Kecuali hanya amal soleh sudah. Dia takut karena hanya amal soleh yang menemaninya. Apa hartanya? Apa fungsi anak-anaknya? Apa fungsi istrinya? Amal soleh yang akan setia menemaninya. Ingat kematian, insya Allah akan menjadikan seorang husnul khatimah, menjadikan semakin cerdas dalam hidup ini, bagaimana mensikapinya. Oleh karenanya Nabi ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang-orang beriman manakah yang beruntung, yang cerdas? Qal aksaruhum zikrul maut, kata Nabi, orang yang paling memperbanyak zikir, mengingat kematian. Dan Nabi dalam hadis lain mengatakan, aksiru zikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian maksudnya.
Nabi mengatakan wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling keras di dalam mempersiapkan diri menuju kematian, itulah orang yang paling beruntung, orang yang paling cerdas. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau bahasa kita, orang yang paling nyadar. Ya kan? Siapa sih orang yang paling nyadar? Ya orang yang paling mempersiapkan diri, tidak tersilaukan, tidak tertipu. Hidup sebentar, tidak lama. 70 tahun, 80 tahun, lebih dari ini juga tidak mengenakan. Apa yang enaknya? Tua, sepuh, tidak ada kekuatan, makannya nggak enak, rasanya pahit. Maka sebenarnya senikmati waktu usia Nabi SAW sudah segitu saja. Ya. Kalaupun dikasih lebih, semoga masih mendapatkan kenikmatan, masih merasakan kenikmatan. Ya. Berbanyak mengingat kematian, ya. Maka insya Allah bermanfaat. Di antaranya dengan mengingat kematian, di antaranya dengan ziaratul kubur. Tentunya ziaratul kubur al-masyru'ah, yang disyariatkan. Kenapa saya harus menerangkan yang disyariatkan? Karena di sana ada yang tidak disyariatkan, dan ini yang berkah. Orang yang datang ziarah kubur, notabene bukan semuanya orang yang mengingat kematian. Buktinya dia datang mencari rezeki, dia datang meminta anak, dia datang agar laris dagangannya. Ini berarti bukan ziarah kubur, ziarah dunia. Mengingat dunia, mengingat dunia, meminta dunia, bukan meminta dan mengingat akhirat. Orang yang ziarah kubur adalah orang yang mengingat kematian, mengingat negeri akhirat, bahwa fulan yang kaya raya, yang kekayaannya di mana-mana, ternyata mati juga. Bahwa fulan yang kemarin gaul bareng sama kita, masih ngopi bareng, baru majelis bareng, baru duduk bareng, baru bercerita tentang poligami. Orang meninggal. Orang yang kemarin kita itu lihat dia lagi jalan, makan sambil jalan, lari-lari, meninggal juga. Orang yang sukses meninggal, orang yang tidak sukses meninggal, semua akan meninggal. Maka dengan ziarah kubur, ya, menyadarkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengumpulkan harta juga mati, yang tidak mengumpulkan harta mati. Lalu apa yang perlu, yang penting, yang disiapkan amal untuk menuju kematian. Perjalanan yang panjang, orang berjalan safar sehari, 2 hari. Kalau anak-anak sekarang persami, perkemahan Sabtu Minggu, ramselnya penuh. Hiking camping di luar, ranselnya penuh. Itu perjalanan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Bekalnya banyak. Jangan-jangan sampai nanti di sana gak ada center, nanti semua disiapkan. Tapi perjalanan yang panjang menuju akhirat tidak pernah dia siapkan. Perjalanan menuju dihisabnya amal, wuzina kullul a'mal, ditimbangnya seluruh amal yang baik yang buruk. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, semua ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa man khafat mawazinuhu ummuhu hawiyah. Tadabbur dengan ayat ini. Suatu hari Bilal ketika hendak wafat, beliau berkata radhiyallahu ta'ala kepada istrinya, kebalik, istrinya yang berkata, wahazina, jadi artinya alangkah sedihnya. Lalu ditimbali, qala laha bal kulli wafrataha, alangkah bahagianya. Jangan kau katakan alangkah sedihnya, tapi kalau orang mau meninggal harusnya dikatakan alangkah bahagianya. Kata
Bilal menyebutkan ghadan alqa atau alqal ahibbah Muhammadan wa sahibah. Bukankah aku besok akan bertemu dengan sahabat-sahabatku, bertemu dengan Nabi dan sahabatnya? Kenapa harus dirundung dengan kesedihan? Lihat, subhanallah, ini ucapan yang luar biasa. Meninggal atau hampir meninggal malah mengucapkan ucapan yang luar biasa. Karena yang namanya mengingat kematian menuntun seorang untuk beramal ketaatan. Makanya diharapkan dia nanti juga husnul khatimah. Sebab yang lainnya, sidq, jujur dalam iman kita, jujur dalam ketaatan kita. Jangan taat di saat ramai, di saat sepi tidak taat. Lagi ada ustaz taat, tidak ada ustaz. Di pondok, ahli ibadah. Di rumah, ahli maksiat. Na'udzubillah. Di pondok, hafal Quran dari pagi, habis subuh sampai jam 6, sarapan, sholat, mandi, lanjut, hafalan lagi, sampai duha lanjut sampai duhur, sholat, istirahat makan, lanjut lagi, asar terus, di rumah, terus, mudawamah, tapi di depan PlayStation. Jujur ketaatan kita, jujur di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal ketaatan. Dialah yang beruntung, dialah yang akhir hayatnya baik. Sebagaimana yang kita katakan di awal, di antara sebab kenapa orang di akhir hayatnya selama seumur hidupnya baik tapi akhir hayatnya buruk, dikarenakan ternyata dia selama hidupnya beramal ketaatan hanya yang nampak saja. Adapun di saat sendirian dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa orang yang melakukan ketaatan di saat sendirian menghancurkan amalan. Ya'ti aqwamun min ummati yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibali tiham, kata Nabi. Akan datang pada hari kiamat golongan-golongan dari umatku yang datang dengan amal kebaikan seperti gunung-gunung di Tihama. Gunung Tihama itu gunung di Mekah. Yang sudah haji, yang sudah umrah tahu ya. Yang belum ya anggap saja tahu. Seperti gunung-gunung Tihama. Fayaj'alullaha haba'an mansura. Amalnya menggunung tinggi, amalnya sangat banyak, tapi Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. La faidata fih, tidak bermanfaat. Antum debu dipegang tidak. Para sahabat bertanya, "Sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum ya Rasulullah." Gambarkan sifatnya kayak apa sih golongan ini agar kami tidak seperti mereka. Terangkan dengan detail agar kami tidak seperti mereka. Kaum min jildatina, kata Nabi. Mereka adalah kaum dari bangsa kita, kulit seperti kita. Yatakaluna bil alsinatina, berbicara seperti bahasa kita, bahasa manusia. Lakinna haulal qaumun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Waspada. Mereka adalah kaum yang apabila menyendiri dengan apa yang Allah haramkan, mereka menerjangnya. Internet sekarang sudah menjadi fasilitas yang paling mudah. Orang dengan klik semua kelihatan. Di saat sendirian orang tidak tahu, Allah tahu. Chatting dengan akhwat, chatting dengan katanya pacarnya, atau bahkan melihat gambar-gambar yang tidak senonoh. Na'udzubillah. Intahaquha, mereka apabila menyendiri dengan apa yang Allah haramkan justru menerjangnya. Berarti taat saat ramai saja, taat lagi ada orang saja. Kalau lagi sendirian maksiat.
A'udzubillah. Dan sebab-sebab istiqomah yang lainnya, meraih husnul khatimah, seperti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang husnudzon kepada Allah, maka di akhir hayat akan mendapatkan husnul khatimah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, harus selalu kita husnudzon bahwa ini baik, datangnya dari Allah, pasti yang terbaik Allah berikan. Bahkan orang tatkala sakaratul maut harus menganggap Allah pasti mengampuni dosa-dosa. Para ulama menerangkan ar-raja aglab, harus lebih besar daripada khaufnya. Jangan mengatakan Allah tidak mengampuni, dia harus husnudzon. Ana inda dzan abdi bi. In dzanna khairan falahu wa in dzanna syarran falahu. Maka dalam saat akhir hayat itu terkadang jadi sakit. Makanya sangat sakit nggak boleh suudzon. Ini pasti bagus. Ini pasti meliburkan dosa-dosa saya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya, sakit saya. Makanya jangan mencela demam, jangan mencela sakit, jangan mencela panas, jangan mencela apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi dengan sebab itu Allah ampuni seluruh dosa kita. Bisa jadi Allah mudah bagi kita, mudah bagi Allah SWT mengampuni dosa hamba-hambanya. Nah, sebab yang lain juga adalah pendek amalan, pendek angan-angan, ya, dan berpikir dengan rendahnya dunia. Tafakkur. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu fana. Dunia ibarat sebongkah batu es, ya kan? Orang melihatnya, kalau terkena sinar matahari kemilau, gemerlap, indah. Tapi lama-kelamaan meleleh dia, tidak tahan lama. Itulah dunia. Tapi akhirat tidak. Akhirat itu tetap bercahaya. Akhirat ibarat berlian. Berlian tatkala sinar matahari dia berkilau. Orang akan silau melihatnya, memandangnya bagi yang paham. Ya, makanya yang paham hanya orang beriman. Ya'lamuna dhahira hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Orang kafir yang mengetahui dunia hanya zahirnya saja, sedang urusan akhirat mereka lalai. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dengan memahami dunia, seorang akan pendek amalan, pendek angan-angannya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ketaatannya. Dia harus demikian keadaannya. Karena dunia tidak lebih dari senilai sayap seekor nyamuk, bahkan dunia lebih rendah dari itu. Nabi bersabda, "Lau kana di dunya ta'dilu janaha ba'udah, masa Allah kafiran sarbatan ma." Kalau sekiranya dunia sebanding dengan sayap seekor nyamuk, atau salah satu sayap seekor nyamuk, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun seteguk. Tapi dunia itu rendah, sehingga Allah berikan orang-orang kafir kemewahan dunia. Maka dari sini ambil pelajaran, ya. Ukuran seorang dicintai Allah bukan karena Allah longgarkan dunianya. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah beri dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Nah, juga yang lainnya, menjauhi sebab su'ul khatimah. Sebab su'ul khatimah berarti lawan dari semua tadi, akidah yang rusak, kenifakan, menyelisih amalnya, menyelisih amal contoh dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunda-nunda taubat, banyak angan-angan, terlalu cinta dunia, hatinya bergantung dengan selain Allah, ya, berputus asa dari rahmat Allah, terus-menerus dalam maksiat, berteman dengan perusak, orang-orang yang rusak, dan tidak istiqomah di dalam ketaatan. Juga sebab yang lainnya untuk meraih husnul khatimah, senantiasa zikir, karena zikir itu hidup di hati. Saya minta tambah 5 menit, ya.
Zikir menghidupkan hati. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa butuhnya hati kepada zikir seperti kebutuhan ikan terhadap air. Maka bagaimana fakaifa halus samak idza ukhrija minal ma? Bagaimana keadaan ikan apabila dikeluarkan dari air? Antum tuh harus tadabbur. Banyak ikan. Coba ikan dilempar. Menggelepar. Enggak lama langsung. Itulah hati seorang hamba yang jauh dari zikrullah. Semakin lama tidak berzikir, semakin berkarat, akhirnya mati. Waliyadzubillah. Makanya Nabi mengatakan, orang yang senantiasa berzikir, hatinya hidup. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkur rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan atau perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup adalah orang yang mengingat Allah, dan orang yang mati adalah orang yang tidak mengingat Allah. Maka berbanyak zikir, khususnya di hari ayam, khususnya di hari-hari ini. Juga berdoa, berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, matikan dalam kondisi husnul khatimah. Atau doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Insyaallah dengan sebab ini hati kita istiqamah. Dengan hati istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, amal anggota badan juga taat kepada Allah, sehingga meninggal dalam kondisi taat, meninggal dalam kondisi sujud, meninggal dalam kondisi berdakwah, meninggal dalam kondisi berjihad, meninggal dalam kondisi menasihati orang lain atau membacakan hadis. Ada orang sakit menengok antum malah membacakan hadis. Masya Allah. Ada cerita sahih seorang yang hafal satu hadis, kalimatani hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Orang ini dengar dari syekh, apa syekh? Diulangi. Lalu dia hafal. Setiap kali dia bertemu orang dia ucapkan kalimatani hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sampai pun dia meninggal, dokternya nanya, sakitmu apa? Dicek. Apa yang kamu rasakan? Dia malah mengatakan, ya dokter, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ruhnya diambil Allah. Kebiasaan. Masya Allah. Yang terakhir, taubat. Dengan taubat lebur semua dosa. At-taibu minad dam kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat ya, maka seperti tidak berdosa sama sekali. Maka insyaallah orang yang bertobat dari dosanya lalu meninggal dalam kondisi tobat, dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi bertobat. Karena orang akan dibangkitkan sesuai kondisi dia diwafatkan. Orang dibangkitkan orang diwafatkan sesuai dalam kondisi dia hari-harinya, sedangkan orang dibangkitkan sesuai kondisi dia diwafatkan. Dan orang yang bertobat meninggal sebagaimana orang yang membunuh 100 jiwa. Dia telah membunuh 99. Lalu dicari orang yang paling alim seluruh penduduk bumi. Ditemui seorang pendeta. Ditanya, apakah Allah masih mengampuniku? Tidak. Lalu dibunuh. Faqatalah. Ya, lalu berarti dia telah menggenapkan menjadi 100 jiwa yang dibunuh. Lalu dia cari lagi orang yang paling alim dari seluruh penduduk bumi. Lalu dia dapati orang yang berilmu, ahli ilmu. Lalu ditanya, apakah Allah masih mengampuniku? Dijawab, na'am. Intalik ila ardi kada wa kada, fa inna ardaka fiha unasan su. Sesungguhnya
berhijrahlah menuju negeri fulan karena negerimu terdapat orang-orang yang rusak, ya. Artinya taubatnya tidak akan sempurna sampai kau berhijrah. Lalu berhijrah, fanasafahu, baru di pertengahan jalan famat, lalu meninggal, ya. Maka berantem malaikat rahmat dan azab. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Lalu Allah utus seorang malaikat dalam wujud insan menjelaskan, lalu diukur pakisu. Maka kata malaikat, silakan diukur mana yang paling dekat, mana yang paling jauh. Ternyata hanya beda bisyibrin, beda sejengkal saja menuju negeri kebaikan. Dengan sebab itu dia masuk surga. Lam ya'mal khairan qat, padahal dia belum beramal kebaikan sedikit pun, seupah pun orang-orang berbesmilah, ya. Dia belum beramal sedikit pun. Baru dia melangkahkan kaki menuju kebaikan, dan jaraknya di pertengahan antara kebaikan dan keburukan beda cuma sejengkal. Subhanallah, Allah masukkan dia ke dalam surga karena benar taubatnya, maka Allah ampuni dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwan fillah, rahimallahu iyyakum. Demikian beberapa poin yang menggapai menggapai husnul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Yang sebelumnya tentunya kita berusaha sekuat tenaga dengan giat dan usaha yang tadi disebutkan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia kelak di hari kiamat bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan balasan dan dengan nikmat yang telah Allah janjikan. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada ma aqulu lakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Taufiq Al-Muzi Sahal Al-Sifirullah Ta'ala atas apa yang beliau sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkenaan dengan indahnya menggapai husnul khotimah dengan kiat-kiat yang telah beliau sebutkan. Ada kurang lebih 12 yang saya catat. Yang pertama iqamatul tauhid, yang kedua salawat kepada Nabi SAW, dan yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqamah, kemudian yang keempat al-iktsar, yang memperbanyak untuk mengingat kematian, kemudian jujur dan husnul dzan, kemudian pendek angan-angan, dan juga memahami hakikat dari dunia ini, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang menjadi sebab husnul khatimah, dan yang ke-10 yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-11 adalah berdoa, yang terakhir adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman sekalian kita akan buka untuk tanya jawab. Tetapi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, yang mana teman-teman sekalian bisa meng-SMS itu bertentang waktu ya ke 0857. Saya ulangi 0857 4387 6909. Jadi bisa diawal ke situ nanti saya bacakan. Saya ulangi 0857 4387 6909. Sekali lagi 0857 4387 6909. Terus selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan beberapa informasi dari Yayasan Pendidikan Imam Syafi'i. Insyaallah malam hari ini akan diwakili oleh Ustaz Abdul Aziz. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu tanya jawab yang lagi diampu oleh Ustaz Taufiq Al-Muzi yang judulnya adalah masuk ke
HP kami, yaitu 0857 4387 6909. Pertanyaannya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, berdosakah kita? Nah, berdosakah kita? Apabila kita kerja di perusahaan penyedia internet, sedangkan kita tahu bahwasanya masyarakat punya pakai internet untuk hal-hal yang dilarang, berdosakah apa? Bagus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dalam kaitannya satu perbuatan yang mendatangkan dosa atau tidaknya dilihat dari jika ada dalil dari Quran Sunnah, maka Quran Sunnah ya, yang disebutkan secara sharih, atau terkadang penjelasan dari dalil tersebut. Adapun pertanyaan yang ditanyakan, maka bisa masuk kategori bahwa termasuk perbuatan yang berdosa ya, jika memang fakta yang dilihat, yang dialami dan diketahui bahwa internet tersebut digunakan hanya untuk maksiat, hanya untuk perbuatan kerusakan, ya kan? Maka wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan ini termasuk ta'awun dalam perbuatan dosa. Namun jika digunakan di dalam hal yang lain, karena internet itu ibarat pisau bermata dua, ya, pisau bermata dua. Terkadang digunakan untuk kebaikan dan terkadang digunakan untuk keburukan. Aslinya itu untuk kebaikan, aslinya. Bahkan yang buruk, kata para ulama yang memang memahami masalah internet ini, paling 5%, 10% yang rusak-rusak. Tapi terkadang kita itu fokus dengan yang 5% dan 10% ini. Jadi kalau orang mau mengambil manfaat teknologi ya, yang ada ini, kemudahan teknologi saat ini, sebenarnya adalah kemudahan yang harus diapresiasi dan istilahnya untuk kelonggaran dan kemudahan kita, meningkat waktu, meningkat tempat, ya, tidak terlalu panjang tempat, banyak tempat, seperti belajar online sekarang ada, ya kan? Ta'lim al-bu'ud, ke kuliah online, materi-materi dakwah banyak juga di internet, ilmiah, ya, para ulama, asatidz, ahli sunnah wal jamaah, ada semua. Jadi yang baik itu 99% atau 95%, yang buruk 5%. Tapi kebanyakan yang jadi masalah adalah kebanyakan orang yang fokusnya yang 5% ini, yang buruk ini, malah menggunakan untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Ini jadi musibah. Nah, kalau yang ditanyakan jelas ya, kalau madarat yang lebih besar, melihat masalah dan madarat yang lebih besar, maka bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Karena termasuk ta'awun, ya, memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran. Alat itsmi wal 'udwan. Pekerjaan yang lain lebih barokah dan lebih banyak. Nah, Allah.